Hai sobat semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semuanya saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini depan saya sudah ada unit Benres ya, BR25 dari Buka 22 VX Plus ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang ngasih info ya, P22 VX Plus bagus gitu ya. Kemudian saya searching teman-teman, karena saya baru pertama kali itu sekarang untuk yang Buka 22 ini, saya searching gitu, nemu kontennya CR Herman ya, chamber ini ya, merah, kemudian diulas dalamannya ya bagus memang, konstruksinya gitu ya, yang dari YouTube-nya Om CR Herman ya. Kemudian saya cari di Tokopedia teman-teman, ada nggak sih yang jual Buka 22 VX Plus ini. Ada itu di lapak 21 kalau nggak salah itu ya, hunting ya, apa 21 hunting itu, atau hunting 21 saya lupa gitu ya. Dijual harganya sekitar 5,5 juta teman-teman, 5,5 juta. Kemudian saya tanyain ada stoknya nggak dibalas-balas teman-teman ya. Ini lapak ini kalau ditanya masih jarang balas, saya sering kali tanya itu nggak dibalas-balas gitu ya. Sudah, karena nggak dibalas ya saya nggak lanjutin untuk transaksi gitu ya. Nah kemudian di grup ada yang share nih teman ya, ini nih ya, saya ini second teman-teman nih, second ya, bukan baru benar, ini second, dijual hanya chamber sama popornya ya teman-teman ya. Nah ternyata teman saya itu pengen beli juga gitu ya. Ayo cepat-cepatan nih, siapa yang ini yang dapat gitu ya. Begitu saya message ke Facebooknya, Facebook aja teman-teman ya, kalau ke WA apa semuanya, kalau kalau memang yang jual ngasih sih nggak apa-apa ya, tapi kalau enggak ya kita nggak bisa ngubungin ya. Ke Facebook message, dibalas transaksi akhirnya ya. Teman saya nunggu-nunggu nggak dibalas. Alhamdulillah saya yang dapat kan gitu ya. Kemudian siapa yang jual, ternyata ini memang chambernya si Herman teman-teman ya. Om C. Herman itu eh, awalnya setting ke LV, ini LV nih ya, setting LV nggak ketemu teman-teman ya. Jadi kemarin ada yang tanya, setting LV susah ya, di setting yang speednya rendah itu malah susah teman-teman, yang konsisten, apalagi dipakainya buat nembak kertas yang konsisten itu susah sekali gitu ya, dibandingkan dengan setting berburu yang penting ditembakin ke tembok tambah gede, yang penting kayaknya kelihatannya masuk ya sudah kan gitu ya. Setting yang begini lebih susah kan gitu ya. LV dijual karena nggak ketemu, kemudian ya buat apa, biaya anaknya mau lahiran lah, istrinya mau lahiran ya. Nah kemudian saya tanya kan, kalau kalau kita popper begini sudah jadi susah kan teman-teman ya, settingin pakai apa ya. Awalnya di setting pakai T-Rex, ternyata ya saya pasang T-Rex, saya pasang tabung ini, nyata nggak pas teman-teman, agak mundur ke belakang ini ya. Ya ini apa namanya, eh, botolnya ya nggak pas di, nah ini agak mundur ke sini kalau pakai T-Rex, T-Rex 2 ya, X15 ya, itu nggak pas. Saya punya sebenarnya, belum kepake juga sampai sekarang, mau dipakai di unit BR kayaknya nggak sempat itu ya, karena nggak pas ya. Akhirnya apa, ini saya copot, kemarin saya pakai di Minion ya, Alpha A290 teman-teman. A290 ini dipasang pakai botol Taiwan, cocok pas sekali ya. Tuh pas sekali kan tempatnya ini kan ya, pas sekali, cocok banget. Nah ya karena cocok, kita settingnya akhirnya pakai Alpha ya, A290 ya. Performanya barusan saya coba, speednya konsisten teman-teman, 793, 794 ya, pakai roket ini ya, nggak jauh-jauh dari situ ya, paling selisih sekitar 2 atau 3 lah ya.
di 794 turun sampai 791 ya, sekitar situlah ya. Kata-kata tapi banyakannya sih di 793, 794, 793, 794 gitu ya. Jadi kinerjanya Alphard pagi ini bagus ya. Kemarin saya coba masih agak gini nih kinerjanya, agak lebar, ada di sekitar 7 fps. Ya, sekarang pagi ini saya coba hanya di sekitar 3 fps ya, deviasinya gitu ya. Jadi lebih stabil gitu ya. Nah, dengan kondisi lebih stabil ini, pas koket ini cocok sekali teman-teman ya untuk di VX Plus ya, larasnya laras LW ya, saya pakainya ya. LW yang biasa aja, bukan LW VR ya. Biasa cocok sekali dan hasilnya juga lumayan bagus. Kenapa yang bagus? Karena saya nggak ahli nembaknya. Ya kalau kita lihat di sini teman-teman, saya baru dapat 246 gitu ya. Karena saya nggak ahli nembaknya itu. Nah, nanti kita setting ya. Dari ini kalau kita lihat, ya kalau kita lihat awalnya di apa namanya zero gitu ya, nggak ketemu-ketemu, kurang pas, cukupnya akhirnya pas di sini ya, tes. Begitu pas ini langsung saya tembak, ternyata kenanya 9 ya. Ya mungkin pada saat nembak itu agak miring atau apa gitu ya. Nah, saya perbaiki lah dapat 10 ya. Kemudian di sini dapat 9 lagi, dapat 10 lagi. Tiba-tiba dapat 9 lagi gitu kan. Masih tidak konsisten nih nembaknya kan gitu ya. Jadi yang bagi satu ini jelek teman-teman ya. 10-nya 2, 9-nya 3. Nah, saya zero lagi di sini benar ternyata dapatnya 9 ya di sini ya. Zero lagi di setternya dapatnya 9, turun di setter lagi, nembak, zeroing lagi ya, yang pas gitu ya. Nah, kemudian mulai hati-hati menembak. Mulai hati-hati menembak, udah 10 terus, 10 terus, 10, gitu ya. Hanya satu tadi kena di nomor 17 nih ya. Nomor 17 kena 9 ya. Saya nggak tahu ini apanya, apa karena mimisnya atau apanya ya. Ini sebenarnya ada 9 hampir 10 juga itu ya, mepet-mepet ya. Tapi saya ambil 9 aja lah, kan gitu ya. Jadi totalnya ada di 246 ya. Nah, sebenarnya kalau sudah seperti ini unitnya itu siap teman-teman, siap digunakan. Tinggal kita mengetahui karakteristik dari senapan ini di tekanan berapa, dapatnya sekian, ya tekanan berapa, dapat speed sekian, kan gitu ya. Nah, kemudian juga arah tembakan. Kadang-kadang memang kan peluru itu begini ya, muter ya. Kadang kena 10, 10-nya agak ke kiri, kadang 10, 10-nya agak ke kanan, kan gitu kan. 10 juga. Nah, gimana kita supaya dapat 8? Nah, itu yang harus dicari sebenarnya. Nah, dengan ini kita dapat 246 dengan X13 sudah lumayan. Ya. Nah, kalau teman-teman yang jago nembak, wah dengan senapan ini harusnya bisa dapat 250 full itu. Ya. Kalau saya lihat tadi kinerjanya bagus sekali ya. Tekanannya juga bagus. Ditambah lagi anginnya nggak banyak. Ya, kemarin anginnya banyak itu siang hari itu saya dapat 242 aja. Angin banyak nggak ada, kita nggak pakai wind flag gitu ya. Pakai main perasaan aja, agaknya ke sini kan gitu. 242. Pagi ini naik 246 kan gitu kan. Anginnya semili ada tapi semili nggak kayak kemarin ya, kencang. Ya. Jadi itu teman-teman, kalau kita buka ya, kita buka seperti apa. Konstruksinya bagus sekali teman-teman ya, yang buka dua-dua VX ini memang saya akui bagus. Feel-nya gimana? Feel-nya saya menembak dengan Blosser lebih enak ini teman-teman dibandingin dengan Blosser ya. Saya punya juga Blosser, apalagi dibandingin sama AVR yang single LE itu nggak karuan tuh ya. Kalau feel-nya enak ini nomor 2 Blosser, nomor 3 AVR ya. Kalau kestabilan itu tergantung dari regul sama tekanannya sih ya. Nah, seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Triggernya bagus nih, match gitu ya, tuh triggernya bagus. Kemudian feel-nya itu enak sekali ya. Ini enteng nih, bisa muter teman-teman, kayak Ghost Warrior aja nih ya. Set, enak nih, enteng nih. Nah, ya, sentuh aja nih, tuh nggak kelihatan gerak kan tangan saya kan, karena
diam tapi saya kasih tekanan dikit aja. Ya meletus dah ya. Feelnya enak sekali. Nah, apa yang mau kita bahas ya? Sayangnya chamber ini kecil teman-teman ya, ruang ledaknya ya. Ya memang untuk ukuran ini sih ya. Jadi kalau saya di setting di sini, settingnya di sekitar 1350-an PSI-nya ya. Apa namanya? OP-nya ya. Kemarin begitu datang, sebelum saya tahu ini settingan untuk LV gitu ya. Begitu datang, saya coba langsung dengan OP 1350 nggak dapat teman-teman ya. Speed di 793, 794 ya. Kalau kita settingan normalnya itu nanti di standarnya gitu ya. Di heavy ya, heavy 10,34 itu di 933 fps itu nggak dapat awalnya teman. Kemudian akhirnya apa? Saya ganti packnya yang awalnya 6 cm gitu ya. Ini packnya WM teman-teman. Ini semi WM belakang 6 cm. Saya ganti ke 7 cm ya. Nah, saya tanya Om Irman, kenapa kok speednya nggak naik ya? Oh iya itu settingan awalnya memang LV. Oh pantesan bilang gitu. Saya gantilah akhirnya ke 7 cm dan dapat teman-teman, dapat ya di 793 untuk roket ya. Dan kalau dipakai di heavy yang CSP ya itu sekitar 923-24 lah, sekitar segitulah dapatnya ya. Yang ini. Nggak apa-apa segitu ya udah cukup temen ya. Nggak harus 7933 gitu ya. Di selisih 10 fps nggak apa-apa karena nanti ada kalanya itu naik turun kan ya, supaya nanti dites aman, nggak titis ya, main di situ nggak apa-apa. Itu pun dengan tekanan yang sudah di atas 2750 PSI ya. Jadi ini pasti lolos kalau diikutin lomba gitu ya. Oke, itu aja teman-teman sharing kali ini. Buka 22 VX Plus saya rekomen buat teman-teman ya. Walaupun nggak banyak terkenal gitu ya dibandingkan chamber-chamber yang lain, tapi ini sangat luar biasa teman-teman ya. Itu aja yang bisa sharing kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam satu laras. See you.